Di kasus 2, seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru, di mana guru tersebut membuka les privat, sementara si murid tidak mengikuti les privat, sementara siswa-siswa yang lain itu mengikuti les privat di kelas tersebut. Dia merasa nggak nyaman karena dia merasa disindir di kelas. Terus dia juga merasa diperlakukan tidak adil karena dia merasa karena dia tidak ikut les privat, nilainya lebih rendah daripada siswa lain yang mengikuti les privat. Prolognya saat ini yang menjadi prolognya si Koci atau Lydia datang menemui Bu Lisna yang kebetulan adalah wali kelasnya di ruang labor komputer. Jadi yang berlaku sebagai coach adalah saya, Lisna, lalu yang Koci itu adalah Ibu Lydia dan Ibu Rina sebagai pengamat. Baiklah, kita mulai, Ibu. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apakah Ibu sibuk hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Lydia, silakan masuk, silakan duduk. Kebetulan hari ini Ibu sedang tidak sibuk. Ada apa ya? Tidak ada apa-apa, Bu. Cuma saya mau ngobrol dengan Ibu. Apakah Ibu bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya? Dengan senang hati. Jadi, apa yang bisa Ibu bantu? Dan apa yang ingin kamu capai dari hasil diskusi kita kali ini? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang tengah saya hadapi, Bu. Oke, baiklah kalau begitu. Coba kamu ceritakan sekarang apa yang menjadi masalahmu saat ini? Saya merasa tidak nyaman pada pelajaran matematika, Bu. Kenapa begitu? Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Saya merasa Ibu Rina sering menyindir saya di kelas, Bu. Karena saya tidak ikut les privat matematika dengan ibu itu. Sementara seluruh teman yang ada di kelas ini mengikutinya. Begitu. Selain dari merasa tidak nyaman, adakah hal lain yang kamu rasakan? Saya merasa diperlakukan tidak adil, Bu. Saya merasa nilai saya lebih rendah dibandingkan teman-teman yang lain yang ikut les dengan ibu tersebut. Oh begitu. Jadi Lydia merasa tidak nyaman karena sering disindir dan juga merasa diperlakukan tidak adil karena nilainya lebih rendah daripada anak-anak les privat yang ikut dengan privat dengan ibu tersebut ya? Apa Iya, benar Bu. begitu? Oh Iya, Bu. begitu. Hmm. Sebelumnya, kalau Ibu boleh bertanya, memangnya apa alasan Lydia? Kenapa Lydia tidak ikut les privat matematika itu? Saya tidak bisa ikut les privat karena saya sepulang sekolah membantu orang tua untuk berjualan, Bu. Apakah Lydia sudah pernah membahas ini dengan Ibu Rina? Belum, Bu. Sebenarnya saya mau menemui Ibu Rina untuk mengkonfirmasi nilai saya, sekaligus menjelaskan kenapa ya saya tidak bisa ikut les dengan ibu tersebut. Mengapa tidak kamu lakukan? Saya takut, Bu. Takut dimarahi. Itulah kenapanya saya ragu-ragu untuk menemui ibu tersebut. Memangnya ibu itu pernah marah? Tidak sih, Bu. Ibu itu tidak pernah marah. Bahkan sebenarnya cara Ibu Rina menjelaskan materi kepada saya di kelas mudah saya mengerti, Bu. Kenapa tidak kamu coba saja terlebih dahulu untuk menemui ibu tersebut? Mungkin itu bisa menyelesaikan masalahmu. Ya juga sih, Bu ya. Saya akan coba menemui Bu Rina dan mengkonfirmasi mengenai nilai saya serta menjelaskan alasan kenapa saya tidak mengikuti les privat bersama dia. Betul itu. Selain itu, apalagi rencana yang akan kamu lakukan agar kamu tetap dapat memperoleh nilai yang bagus sekalipun tidak ikut les?
Apa ya, Bu? Mungkin saya lebih giat lagi belajarnya. Saya akan mengulang pembelajaran ibu itu di rumah. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Hmm, mungkin untuk ikut les privat bersama Ibu Rina, saya tidak bisa, Bu. Tetapi saya bisa belajar dengan teman saya, Ayu namanya, satu sebangku dengan saya. Kebetulan si Ayu ini belajar les privat sama ibu itu. Mungkin Ayu bisa menjelaskan materi yang dia dapat di privat itu kepada saya, Bu. Nah, dari sekian banyak yang solusi yang kamu jelaskan tadi, apa prioritas dari rencana kamu ini? Pertama-tama saya akan menemui guru matematika untuk mengkonfirmasi nilai saya. Lalu saya akan lebih giat lagi belajar serta meminta Ayu untuk membantu saya belajar, Bu. Wah, Ibu suka sekali dengan rencana kamu. Tapi komitmen apa nih yang akan kamu lakukan supaya rencana yang kamu buat tadi dapat berjalan dengan lancar? Secara otomatis saya akan memberanikan diri menemui Bu Rina itu, Bu. Siapa saja yang bisa membantumu untuk menjalankan komitmenmu ini? Saya akan meminta bantuan Ayu untuk menemani saya menemui Ibu Rina. Kemudian saya meminta bantuannya untuk membantu saya dalam belajar. Serta saya juga akan lebih giat lagi belajarnya di rumah, Bu, agar saya tidak jauh ketinggalan dari teman-teman yang ikut les, Bu. Nah, Ibu setuju itu. Kira-kira sekarang apakah kamu sudah merasa lebih baik? Alhamdulillah sudah, Bu. Terima kasih, Bu, sudah mendengarkan cerita saya serta telah membantu saya mencarikan solusi atas masalah saya tadi. Oke, sama-sama Lydia. Ibu juga merasa senang dapat membantu Lydia. Oh ya, Bu, saya mohon izin dulu ya, Bu, karena akan melanjutkan kegiatan yang lain lagi. Oke, baik Lydia. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya di kelas ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian diskusi percakapan dari kasus 2. Silakan komentarnya dari Ibu Rina selaku pengamat. Unmute Bu, masih unmute? Terima kasih atas kesempatannya Bu Lisna. Tadi bisa kita lihat penampilan dari Ibu Lisna dengan Ibu Lydia untuk kasus 2. Dari sini sudah terlihat ya tujuan utama, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab sudah dipaparkan semuanya secara lugas yang bisa kita lihat. Contohnya sini untuk tujuan utama dapat kita lihat dengan kalimatnya seperti ini, dengan senang hati, baik. Jadi apa yang bisa saya bantu dan apa yang kamu capai dari hasil diskusi kita pada hari ini. Kemudian untuk identifikasi masalahnya juga sudah kita lihat yang menjadi masalahnya. Kemudian terlihat dari ungkapannya seperti ini, apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Berarti di situ terlihat bagaimana pengungkapan masalahnya. Kemudian ada juga berarti kamu merasa tidak nyaman karena sering disindir, serta merasa tidak adil karena nilai kamu lebih rendah dan teman lain. Apa benar begitu? Kemudian untuk rencana aksinya itu terlihat dari coach yang mengatakan seperti ini, betul itu. Selain itu, apalagi rencana kamu agar kamu tetap mendapat nilai bagus sekalipun tidak ikut les dengan ibu tersebut. Kemudian untuk tanggung jawabnya, coach sudah meminta dengan kalimat seperti ini, wah ibu suka rencana kamu. Tapi komitmen apa nih yang akan kamu lakukan supaya rencana tadi yang sudah dibuat bisa berjalan dengan lancar. Dapat kita lihat pemaparan dan penyelesaian masalah oleh coach dan coachee sudah dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.